Nah, nanti di video ini kita akan bongkar bagaimana mendatangkan ulasan yang banyak, bintang 5 semua pula. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dalam channel ini, channel yang membahas tentang tutorial cara membuat produk, tips jualan, dan edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tips cara berjualan di Shopee ya. Pada dua video sebelumnya kita sudah sama-sama praktek dan belajar bagaimana cara membuka toko, trik membuka toko agar toko cepat jadi, dan trik dalam mengupload produk ya, agar toko cepat laris, agar produk cepat laku. Nah, pada kesempatan kali ini, di video selanjutnya ini kita akan melangkah ke tahap persiapan toko sebelum iklan, agar ketika iklan tidak boncos gitu ya. Nah, tidak dapat dipungkiri teman-teman, untuk produk bisa naik ke atas di halaman pencarian ketika pembeli mencari produk, itu harus diiklankan untuk para pemula, untuk produk-produk baru atau toko-toko kecil ya, yang penjualannya belum banyak, yang produknya tidak spesial banget, itu wajib untuk iklan ya. Kalau tidak iklan, jangan harap untuk ada pembelian ya. Mungkin ada penjual yang beruntung tapi 1001 tanpa iklan bisa rame. Itu pun kalau jualannya produk-produk spesial ya, seperti contohnya tuyul, seperti contohnya pesugihan tanpa tumbal, terus contohnya pintu surga, mesin pencetak uang asli. Nah, itu mungkin nggak, tanpa iklan juga laku ya. Nah, tetapi perlu diingat teman-teman, kalau hanya iklan saja mungkin produk bisa naik ke halaman atas ya, di halaman pencarian produk kita. Tetapi kalau belum digarap ya, dijadikan, disiapkan produk itu, toko itu, saya jamin pasti boncos ya. Banyak yang klik ya, uang iklannya kan sekali klik berapa sekarang ya, rekomendasinya tinggi-tinggi ya, 2000 sampai 10.000 ya. Sekali klik hilang duit iklan, diklik banyak yang klik, iklannya duitnya banyak berkurang, deposit iklannya nggak ada yang check out, nggak ada yang beli, nggak ada konversi. Nah, kalau sehari 2 kali nggak apa-apa ya, kalau seminggu, sebulan ya boncos habis ya. Untuk itu produk maupun toko harus benar-benar disiapkan agar iklannya tidak sia-sia ya. Perlu dibedakan ya, kalau iklan itu hanya untuk mendatangkan penjual mengklik produk kita, itu tujuan daripada iklan ya. Dia tidak akan membuat otomatis orang beli, hanya mengantarkan produk kita naik ke atas di halaman depan atau halaman atas pencarian. Tetapi dari klik sampai dengan beli itu harus diperkuat, disiapkan produknya agar meyakinkan. Nah, pada kesempatan kali ini itu pengantar ya nggak apa-apa pengantarnya agak lama, agar teman-teman yang baru mulai juga paham. Untuk yang master silahkan menyingkir dulu, silahkan skip dulu. Saya akan berbagi rahasia ilmu hitam ya, rahasia agar kita yang kecil-kecil ini bisa sama-sama maju di Shopee ya. Baik, kita akan masuk ke persiapan toko ya, mempersiapkan toko sebelum diiklankan agar tidak boncos. Artinya kita akan membuat toko kita meyakinkan di mata konsumen sebelum diiklankan ya. Lebih tepatnya membuat produk ya, kita membuat toko atau produk ya. Toko atau produk meyakinkan di mata konsumen. Ini biar jelas nih, di mata konsumen ya, bukan di mata kita meyakinkannya. Jadi sudut pandangnya, perspektifnya perspektif konsumen, bukan perspektif kita ya. Fotonya bukan foto selera kita tentunya, foto selera konsumen. Bagaimana selera konsumen, harganya bukan harga selera kita, asal pasang tinggi, laba tinggi, ternyata konsumen pengennya murah. Kita bikin murah, pengennya konsumen mahal biar dikira premium ya. Dan ada hal-hal lain yang harus kita siapkan ya untuk meyakinkan produk kita. Jadi sekali lagi kita akan melihat dari sisi konsumen. Artinya sekali lagi, kita dalam menggarap produk atau toko, kita memposisikan diri kita sebagai pembeli ya. Artinya kalau pembeli, misalnya kita mau beli di Shopee, itu kita akan melihat ke 7 hal ini teman-teman ya. Jadi toko kita harus menjawab
keinginan pembeli, ekspektasi pembeli, sudut pandang pembeli, 7 hal ini ya. Ini semua harus dipenuhi, tidak bisa hanya salah satu, semua harus dipenuhi. Nah, di video ini kita akan bongkar semua ini. Bagaimana menjawab 7 keinginan pembeli sebelum memutuskan membeli produk di Shopee gitu ya. 7 hal itu apa saja? Apa sih? Ya, udahlah kita nggak usah tinggi-tinggi ngomongnya ya. Kita anggap aja kita mau beli barang di Shopee gitu. Maka kita akan melihat dari 7 faktor ini. Yang pertama, saya akan beli di toko yang ulasannya sudah banyak dan bintang 5 semua. Serem ya. Ulasannya banyak, bintang 5 semua. Nah, nanti di video ini kita akan bongkar bagaimana mendatangkan ulasan yang banyak, bintang 5 semua pula. Kemudian, makanya teman-teman ini jangan di skip ya, pelan-pelan nggak apa-apa. Sabar, insya Allah dapat ilmu dari sini ya. Dari video ini bisa langsung praktek, bukan hanya teori-teori umum ya. Kita langsung sama-sama praktek bagaimana mendatangkan ulasan dan bintang 5 semua, tips triknya ya. Kemudian, keinginan pembeli selanjutnya ya, waktu sebelum memutuskan untuk membeli produk di Shopee itu, saya akan membeli di toko yang murah tapi bagus, paling murah paling bagus ya. Ini sih umum ya, tidak hanya di Shopee, di pasar pun, di toko manapun ini lumrah, hal yang lumrah. Jangan kita protes, oh mana ada murah tapi bagus. Harga menentukan kualitas, itu kan keinginannya kita ya, tapi keinginan pembeli nyatanya seperti itu, nggak usah dilawan. Kita cari solusinya. Di video ini nanti kita bedah bagaimana cara mendapatkan harga yang murah, dijual paling murah, tapi masih untung gitu ya. Sekali lagi, jangan skip, pelan-pelan nanti kita bongkar. Kemudian keinginan yang ketiga yang harus kita penuhi dalam di produk kita atau toko kita ya. Saya akan membeli di toko atau produk yang fotonya jelas, ada real pic-nya, ada video aslinya, tampak depan, tampak belakang, atas, bawah, samping ya. Kalau baju ya bahannya jelas, jahitannya jelas, sablonannya jelas misalnya. Kalau penghitam kendaraan ya jelas ketika diaplikasikan gitu hitamnya seperti apa. Kalau untuk skincare tentunya pakai testimoni gitu. Nanti di video ini kita akan bongkar ya, bagaimana membuat foto yang jelas, video yang jelas yang sesuai keinginan pembeli ya. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu saya akan membeli di toko yang gratis ongkir ya. Kenapa Shopee rame? Karena dia gratis ongkir ya jargonnya ya. Jadi ini sudah wajib, ini saya kira ini sudah dibahas di video 1 dan 2 ya, tapi nanti kita ulas sekilas saja untuk lebih memperjelas ya. Kemudian keinginan pembeli yang kelima yaitu saya akan beli di toko yang responsif ya. Maksudnya ya ketika di chat itu ya langsung bales, tidak sejam lagi, tidak 2 jam lagi, seminggu kemudian baru dibales. Karena biasanya pembeli itu ngechat itu tidak hanya ke satu toko, biasanya lebih dari 2 ya. Nah, maka yang kemungkinan closing, kemungkinan dibeli itu yang membalesnya paling cepat ya. Paling cepat, detail, jelas. Nah, di video nanti kita bedah juga bagaimana cara menjawab chat dengan cepat, jelas, dan menarik gitu. Nah, selanjutnya keinginan pembeli yang keenam sebelum memutuskan untuk membeli di Shopee yaitu saya akan membeli di toko yang pengirimannya cepat. Kalau di ulasan atau di testimoni setelah membeli ada yang bilang wah 2 hari baru dikirim, 3 hari baru dikirim ya, siap-siap saja, nggak ada closingan ya. Kita nanti akan bedah bagaimana membuat pengiriman tampak cepat ya, tampak cepat. Kemudian keinginan pembeli sebelum memutuskan membeli di toko yang ke-7 terakhir itu tentunya saya akan membeli di toko yang layanan purna jual atau ketika ada klaim komplain itu gampang dan cepat ya, tidak ribet harus ini itu. Nah, nanti kita bongkar juga poin bagaimana menanggapi klaim atau komplain ya. Nah, jadi teman-teman kita pelan-pelan dan nanti teman-teman silahkan ikuti pelan-pelan ya. Kalau kepanjangan boleh di pause dulu, dilanjut nanti pas senggang. Saya pastikan teman-teman akan mendapat
insight-insight baru ya, yang bisa langsung dipraktekkan nih ya, bukan teori-teori saja. Nggak usahlah kita sekarang itu banyak di YouTube itu sekedar konten ya. Shopee itu bagaimana jualan tanpa iklan laris, tanpa modal laris. Aduh, itu kan konten ya, konten nyari viewer. Kalau ini kita sama-sama pedagang kecil, kita sama-sama bangun maju di Shopee gitu ya. Oke, baik, kita akan masuk di poin yang pertama ya. Kita bedah sama-sama, kita praktek sama-sama. Menjawab keinginan pembeli, yaitu saya akan membeli di toko yang ulasannya sudah banyak dan bintang 5 semua ya. Nah, tentunya untuk menjawab keinginan pembeli ini ya, mau tidak mau produk kita harus banyak ulasannya dan bintang 5 semua ya. Tentunya kita wajib mendatangkan ulasan itu ya. Tidak gampang tetapi bisa. Nah, untuk bisa mendatangkan ulasan bintang 5 itu syarat utamanya itu ada 3 ya. Produk yang dijual wajib berkualitas ya, wajib benar-benar bagus. Kalau produknya menengah atau jelek, itu kita hanya akan rugi waktu, rugi biaya ya. Ketika diiklankan laku mungkin ya, tapi ketika sampai ke pembeli jelek ulasannya, dia ngasih bintang 1 atau 2 atau 3. Untuk menaikkan lagi ke bintang 5 itu berat. Kita bisa menutup mungkin, tapi ketika ditutup dengan bintang 5 ulasan, besoknya muncul lagi bintang 3, naikkan lagi bintang 3, begitu seterusnya, nggak jadi-jadi. Terus yang kedua yaitu pengirimannya cepat dan layanannya bagus. Ini saya ambil contoh nih, ketika saya habis beli di Shopee, ini selesai ya, klik selesai. Nah, ini kan akan muncul nih 3 kriteria yang harus dinilai ini. Paling atas apa? Kualitas, baru pengiriman, terus kurir ya. Nah, ini Shopee itu sebenarnya sudah menyediakan kriteria yang harus dipenuhi agar ulasannya bagus, penilaiannya bagus ya. Sekali lagi, yang paling utama itu produk wajib berkualitas. Kalau produknya jelek jangan dijual ya, mending berhenti cari produk lain. Untuk toko-toko baru atau kita yang baru mulai jualan ya, kita menggarap dulu satu produk, apalagi yang modalnya cetek ya. Kita jadikan dulu satu produk, ulasan kita perbanyak, penjualan kita perbanyak. Nanti kalau satu sudah jadi, untuk narik yang lain itu dengan trik tertentu gampang ya. Yang penting garap dulu satu produk yang sekiranya winning, sekiranya laris, sekiranya potensi, kita garap agar ulasannya banyak, bintang 5 semua. Nah, bagaimana menentukan satu produk ini yang akan kita garap? Buat teman-teman yang sudah praktek video 1 dan 2 mungkin akan lebih mudah menentukan satu produk itu ya. Tetapi untuk teman-teman yang belum melihat dan belum praktek ya nggak apa-apa, nanti ini tetap bisa diikuti ya. Caranya bagaimana menentukan produk yang akan kita garap ya. Buat teman-teman yang sudah praktek upload 5 produk ataupun yang belum ya, nggak apa-apa. Caranya itu kita masuk dari fitur yang sudah disediakan Shopee, yaitu performa produk ya. Ini kita klik kita masuk, langsung kita lihat praktek ya, kita ke seller center. Oke, kita masuk ke seller center ya. Nah, di bagian kiri ini ya, di bagian kiri ini kita turun ke bawah, ada menu, tapi ini ya biasanya tampilannya beda-beda ya. Apalagi Google, Mozilla tuh biasanya beda, tapi intinya kita masuk. Mungkin ada yang masih tampilan lama di sini, bisnis gitu. Kalau di sini tampilannya ini juga baru ya. Nah, kita masuk melalui data performa toko. Mungkin tampilan teman-teman beda ya, bisnis kita atau apa gitu. Kita masuk ke performa toko ya. Performa toko, ini saya pakai toko yang jarang dibuka ya. Nggak apa-apa, nanti biar sama-sama masih 0 tokonya ya. Nah, setelah masuk ke performa toko, ini kita ubah ke, jangan real time ya, kita ubah ke 30 hari. Jadi kita akan menentukan produk yang oke 30 hari sebelumnya. Nah, setelah masuk 30 hari sebelumnya, kita masuk ke ini ya. Ini kan halaman utama merah, kita geser ke produk. Oke, produk. Terus kita ini yang bawah ini kita turunkan ke performa produk. Ya, sudah. Terus di sini nih pojok kanan ini, kanan tengah ini ada pilih kriteria. Kita pilih kriteria saja yang hanya
pengunjung produk, kita centang ya, pengunjung produk di bagian kunjungan ini, dan di pesanan siap dikirim yang tingkat konversi ini ya. Harusnya kalau ini harus tampilannya udah ganti ya. Harusnya tingkat konversi itu di sini tulisannya pesanan siap kirim dibagi kunjungan ya. Mungkin yang ini aja lah ya. Jangan yang ini ya. Kalau ini pasti kan bagus konversinya. Ini kita ilangin dulu yang dua ini, kita ambil ini aja lah. Mungkin yang ini ya. Enggak ada tuh, harusnya di sini ini paling sini pesanan siap kirim digawe kunjungan sih. Tapi enggak ya, kita ambil yang ini aja ya, konversi. Terus kita turunin. Nah, di sini akan tampil performa setiap produk. Mana yang kunjungannya banyak, mana yang tingkat konversinya banyak ya. Tingkat konversi itu pembeliannya, closingnya ya. Nah, di sini kita bacanya berarti pengunjungnya ini dilihat. Oh, ini masih real time ya, makanya dikit. Ini kita ubah dulu 30 hari lagi. Ini kita ubah 30 hari ya. Nah, dalam 30 hari itu ini jumlah yang kunjung, ini konversinya, artinya 2% dari 1700 itu berapa? Kalau 1%-nya kan 17 ya. Ya, kurang lebih 35 mungkin ya, 35 produk terjual ya, dari segini pengunjung 1700, 35 350 ya, 35, 2%-nya 35. Nah di sini clue-nya teman-teman ya, clue-nya kita setelah masuk performa toko, kalau sudah ada penjualan ya, kalau sudah ada penjualan di toko kita, kan kita toko baru ya, kalau sudah ada penjualan, garap yang banyak dilihat tapi konversinya kecil ya, banyak dilihat konversinya kecil. Ini banyak dilihat nih 1700 ya, tapi konversinya cuma 2. Bedakan dengan yang ini nih, ini cuma dikunjungi 300 orang tapi konversinya 12%, artinya yang beli hampir 30 ya, kan 10% lebih ya. Yang lihat cuma 300, yang beli 30. Ini yang berkunjung 1700, yang beli hanya 35. Nah, yang kita garap, yang pengunjungnya banyak, tingkat closingnya rendah. Nah, kita cari lagi, nggak ada ya. Ya sudah, ini yang akan kita garap ulasannya, yang kita datangkan ulasannya. Artinya, si produk ini belum begitu meyakinkan di mata calon pembeli ya. Dia yang melihat banyak, terus diklik, mungkin nggak meyakinkan, ulasannya kurang mantap, foto produknya kurang mantap, deskripsinya kurang mantap, atau fitur-fitur yang dituju tadi yang kita sebut di depan belum terpenuhi ya. Wah, kalau ini sih jomplang banget ya, kalau dua, meskipun sudah bagus tapi harusnya bisa semantap ini ya. Oke, kita sudah menentukan ini produk ini yang akan kita garap, kita datangkan ulasannya itu ya. Sekali lagi, itu clue-nya kalau sudah ada penjualan. Terus kalau belum ada penjualan bagaimana? Kan kita toko baru upload 5 kemarin ya, yang sudah praktek ya. Kalau belum ada penjualan murni ya, bukan yang dibeli oleh kita ya, penjualan natural, maka garap saja yang banyak dilihat. Yang paling banyak dilihat ini, masih ini ya. Ini yang akan kita garap, akan kita datangkan ulasannya ini ya. Kemudian kalau belum ada penjualan, belum ada yang melihat, mana produk yang akan kita garap? Pilih saja salah satu yang menurut teman-teman meyakinkan ya. Ya ini gambling sih, kalau belum ada data memang gambling. Pilih salah satu yang seperti sekiranya meyakinkan, sudah nggak bisa melihat dari sini lagi. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke, kalau produk sudah kita tentukan mana yang akan kita garap, produk itu sudah jelas berkualitas. Sekarang saatnya kita mendatangkan ulasan. Bagaimana cara mendatangkan ulasan? Kita bahas, kita bedah sama-sama ya. Cara mendatangkan ulasan ada 2 ya teman-teman. Cara natural atau asli dan cara instan ya. Cara natural itu ilmu putih, cara instan ilmu hitam ya. Cara natural itu ya seperti biasa, produk kita dijual, dibeli orang itu kita cat, kalau enggak minta tolong untuk di ulas bintang 5 begitu.
Atau cara instan itu kita minta tolong teman untuk membeli dan memberi ulasan, atau kita sendiri yang membeli dan memberi ulasan. Nah, untuk cara natural ini butuh waktu yang lama dan kerja keras ya. Terus harganya harus murah, harus benar-benar murah. 7 tadi sudah terpenuhi dan harga harus paling murah. Dan misalnya pembeli, karena untuk membuat pembeli memberikan ulasan itu susah, tidak gampang ya. Kalau sudah beli kadang dibiarin aja sampai selesai sendiri otomatis ya. Tidak klik selesai, apalagi memberikan penilaian bintang 5. Maka kita harus kerja keras, kita chat si yang beli, kita chat, kakak minta tolong diulas, kalau puas dengan produknya tolong bintang 5-nya ya. Dikasih foto dan tulisan ya, kita kasih iming-iming apa misalnya ya, bonus pulsa kayak apa kayak begitu. Tetapi ini juga akan bisa jadi bumerang. Bumerangnya apa? Karena tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu produk itu relatif. Menurut kita bagus, berkualitas, belum tentu menurut yang beli itu bagus juga. Ketika kita minta dia kasih bintang 5, dia malah kasihnya bintang 1. Ya, biasa beli di mall harga mahal, bahannya bagus, nah, beli di produk kita baju, bahannya sedang-sedang saja, dia nilai jelek ya. Cara natural ini juga berisiko ya, ketika tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu produk itu tinggi, tingkat ekspektasinya tinggi, yang datang tidak sesuai ekspektasi meskipun sudah bagus, dinilainya bintang 1. Terus harga harus paling murah ya. Ini kalau nggak paling murah susah nih buat produk baru, toko baru susah. Ngelawan nih ya, ini kita lihat, kita misalnya apa, nyari apa ya, tas ransel nih, lagi musim libur ya, mungkin banyak yang nyari tas ransel, kita cari ya tas ransel. No, serem teman-teman saingannya, terjual 10.000, terjual 3.000, terjual 4.000 ya. Sereman, 10.000, 7.000. Nah, kalau kita nggak paling murah ini nih, kalau nggak paling murah nggak bakal bisa nembus ini teman-teman. Meskipun teman iklanin dengan mati-matian susah nembus. Kalau nggak harga paling murah, kalau cara natural, misalnya kebetulan bisa masuk di sini tanpa iklan ya, ini kan masuk nih tanpa iklan ya orang nih. Ini yang tidak ada tulisan ads ini kan secara natural, tapi ini bisa terpenuhi. Ini akan di-push Shopee seperti ini kalau terjualnya sudah banyak dan ulasannya bintang 5 semua nih, kan bintang 5 semua nih, terjualnya sudah banyak. Nah, kalau produk baru, toko baru, jangan harap menyeruak di sini kalau tidak iklan ya. Ini misalnya bisa, ini baru terjual 39 bisa masuk. Ini pasti dia bid iklannya sangat mahal. Jadi untuk cara natural ini memang harus lebih ekstra kerjanya ya. Dan harga harus paling murah. Nanti lain kesempatan kita bahas yang ini ya, bagaimana menaikkan produk secara natural di halaman depan pencarian. Sekarang kita fokus ke mendatangkan ulasan dulu. Yang kedua yaitu cara instan ya. Nah, untuk yang cara instan ini memang butuh modal dan berisiko serta agak ribet ya. Buat teman-teman yang males ribet ya sudah, nggak usah, mending nggak usah jualan di Shopee daripada buang-buang waktu dan energi ya. Kemudian nggak punya modal ya sudah, pakailah cara natural, tapi akan lama tokonya terbentuk. Sedikit banyak bisa, semakin banyak semakin cepat ulasan terbentuk. Kemudian berisiko. Jadi kalau teman-teman ada yang komen ya di video saya yang sebelumnya, itu ada yang komen, itu kalau beli sendiri gitu apa nggak berisiko? Ya risiko, ini risiko ya. Kalau nggak berani ambil risiko ini ya jangan pakai cara ini, silakan pakai cara natural ya. Nunggu aja tokonya buka tok, nggak ada yang beli. Sekali lagi ini kalau teman-teman yang nggak punya modal nggak harus banyak ya, sekecil juga sudah bisa. Nggak berani ambil risiko, nggak berani ribet, ya sudah jangan pakai cara ini. Semua ada solusinya. Nggak punya modal ya cari modal, nggak usah banyak. Nggak berani berisiko gampang, kalau toko di Bennett kan tinggal bikin lagi. Kemudian agak ribet, kalau nggak mau ribet ya sudah, rebahan saja. Tetapi di sini meskipun berisiko ya, saya coba menghadirkan cara yang relatif aman, smooth. Ini sudah terbukti di beberapa toko saya aman ya. Cluenya untuk membuat ulasan dengan cara instan itu lakukan senatural mungkin ya, layaknya pembeli membeli di Shopee.
harga barang ya normal gitu ya, pengiriman ya normal. Maksudnya harga barang normal itu jangan teman-teman buat harga Rp1, Rp2, Rp100 di awal dibikin murah terus dibeli sendiri banyak item, itu udah lewat masa itu ya. Kemudian pengirimannya kok cepet banget ya, hari ini dikirim, hari ini sampai, kecuali pakai instan ya, terus dan lain-lain. Pokoknya lakukan senatural mungkin layaknya orang kita membeli di toko seperti biasa. Kemudian untuk mendatangkan ulasan, kita bisa minta bantuan teman ya untuk membeli dan memberi ulasan. Yang nggak sungkan ya, orang yang kadang kita sungkan ya minta bantu teman itu, ngerepotin teman kan sungkan ya. Maka kita pakai cara yang ketiga, yaitu beli sendiri, beri ulasan sendiri begitu. Nah ini juga yang banyak dilakukan ya, agar tidak ngerepotin orang. Untuk membeli sendiri dan memberi ulasan sendiri ada caranya, tekniknya. Nah kita akan sama-sama praktek ya. Pertama, ketentuan atau ini ya, 4 hal ini. Oh ini kurang satu nanti ya. Ya kita bahas dulu yang ada dulu ya. Wajib membeli dengan akun yang berbeda, dari HP berbeda, kartu berbeda. Jangan pakai HP yang sama yang buat kita buka toko, terus HP-nya tokonya beda tapi masih di HP yang sama, jangan. Terus kartunya harus beda ya. Kalau misalnya satu keluarga punya kakak atau adik punya toko Shopee sendiri tapi menggunakan hotspot yang sama, itu juga jangan ya. Itu rawan juga ya. Artinya kita harus beli pakai HP yang kartunya beda juga gitu. Nah, kalau nggak punya kartu ya beli proxy dedicated ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang paham seperti itu. Jadi ini harus dipenuhi dulu. Artinya ya kita harus punya modal ini. Kalau nggak punya teman, nggak punya saudara yang punya HP berbeda ya kita harus beli HP yang lain untuk melakukan pembelian. Beli nggak usah yang mahal-mahal nih, kayak ini misalnya ya, kan banyak tuh HP 500 ribuan udah bisa dipakai untuk membeli ini ya. Ini misalnya HP ini loh, banyak kan HP 500 Android murah-murah itu. Redmi 5A misalnya, Redmi 5A tuh kita cek ya, ini 300 ribuan, 400 ribuan ya. Udah ini bisa dipakai selama teman-teman nggak gunakan untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Udah untuk beli buka Shopee aja ya. Daripada teman-teman beli HP 1 juta dapat 1, ini kan dapat 3, bisa buat 3 toko untuk membeli seperti itu ya. Jadi kalau punya modal belilah HP yang murah-murah tadi untuk membeli sendiri, dikasih kartu sendiri ya. Kalau beli proxy kan mahal ya, sekarang 500 ribu kalau yang dedicated proxy, 5 proxy kita dapat tapi 500 ribu. Kalau zaman saya dulu masih 250 ya. Oke, ini ketentuan yang pertama, beli dengan akun beda, HP berbeda, kartu beda. Yang kedua, ketika membeli ya, ini kita selesaikan ini dulu baru kita praktek ya. Kemudian yang kedua, jangan gunakan voucher-voucher dari Shopee ketika membeli sendiri. Voucher-voucher dari Shopee itu apa? Ini misalnya ya, ini misalnya saya mau membeli nih, beli ini produk ini, mana tadi, ini Redmi 5 saya mau beli ya, beli, terus ini saya beli ya, beli, oh sebentar nih, beli, oh ya beli kan. Nanti yang lihatnya dari HP hampir sama kok, menyesuaikan ya. Nah ini di sini nih, di poin ini ada voucher Shopee ya. Ini jangan digunakan yang voucher Shopee ya. Baik nih, kita klik. Nah ini jangan digunakan, gratis ongkir, cashback, ini jangan diambil. Nah kalau voucher toko, ini aja voucher toko enggak. Kalau voucher toko masih boleh lah, tapi kalau voucher Shopee ya sebaiknya sih jangan juga lah. Pokoknya jangan gunakan voucher ya. Nah selanjutnya di toko yang akan kita, di produk kita yang mau kita beli sendiri, jangan masang harga murah. Nah, kalau dulu kan pada zaman dulu setahun 2 tahun lalu masih bisa baju kita jual 1000
kita jual 100 rupiah agar bisa membeli ribuan langsung, itu bisa. Tapi sekarang nggak bisa, pasti langsung kedetek ke ban ya. Ya pasang harga normal aja ya, harga murahnya ya harga murah versi normal gitu, bukan recehan ya. Kalau baju ya yang masih masuk akal, murah tapi masih masuk akal. Misalnya baju 10.000 itu nggak masuk akal ya, murah kalau 20.000 masih masuk akal ya. Caranya ya dengan pasang diskon ya. Oke, itu nanti kita praktek setelah ini ya, ini kita sama-sama ikutin dulu. Kemudian kalau teman-teman susah dapat alamat ya, misalnya nggak punya temen, mau minta tolong temen sungkan, gimana caranya? Kita gunakan saja fitur yang sudah disediakan Shopee. Kita nggak usah beli kotak kosong lah, kan banyak yang jual di Shopee juga, banyak jual tuh alamat palsu gitu loh, beli resi untuk kita buat ulasan. Udahlah, nggak usah yang begitu-begitu. Kita gunakan saja fitur yang disediakan oleh Shopee, yaitu apa? Gosen instan ya. Gosen instan ini ada kelebihannya, uangnya bisa muter cepet ya, transaksi bisa cepet selesai. Ini kalau alamatnya nggak dapat alamat ya, tapi kalau buat teman-teman yang punya teman yang bisa dipinjam alamatnya sih, gunakan alamat teman ini, karena kalau Gosen itu mahal juga ya. Pertama kita gunakan Gosen. Nah kan nggak ada alamatnya, gimana? Udah, nanti kita jelasin di belakang ya. Kemudian yang kedua, ambil jasa pengiriman yang ambil di Indomaret ya. Ini fitur ini disediakan Shopee yang bisa kita manfaatkan ya. Kita nggak usah cari-cari apalah. Ini fitur ini jadi cukup aman karena memang fitur yang disediakan oleh Shopee. Kan kalau misalnya kita pakai Gosen, nah ini sebentar, ini ada lanjutannya ya. Oh bukan, nanti di sini saya jelasin. Nah untuk Gosen instan misalnya nggak ada alamat, ya sudah, ada dua cara. Pertama, ketika si kurir datang, kita minta tolong, bang ini nggak usah diantar, nanti abang foto aja, di foto rumahnya itu cukup ya. Tapi kan kita tetap bayar kan, seperti itu. Nanti kalau sudah diselesaikan transaksi Gosennya, itu yang pertama. Yang kedua, ya sudah, teman-teman ikut si abang Gosennya ya, atau teman-teman tentukan satu alamat yang gampang ya, misalnya di sekolah ini, di kantor ini, di gedung ini. Teman-teman ke sana dulu sebelum si Gosennya datang. Nanti yang nerima juga teman-teman sendiri, atau kalau punya saudara yang suruh nunggu di sana gitu. Seperti itu. Itu kalau pakai Gosen ya. Terus kalau pakai Indomaret gimana triknya? Ambil di Indomaret itu memang sepertinya belum setiap kota bisa ya. Biasanya Indomaret yang menjadi tempat untuk mengambil itu adalah Indomaret di kota ya. Untuk menghindari kecurigaan sistem Shopee ya, ketika kita memilih jasa pengiriman Indomaret, alamat tujuan kan kita ngisi alamat dulu tuh kalau pembelian nih, misalnya seperti ini nih. Ya misalnya ini saya beli, terus ini saya check out ya, Nah di alamat ini teman-teman kalau pakai HP bisa menyesuaikan ya. Nah kalau pakai alamat ini kita ubah. Kalau kita mau ambil di Indomaret, alamat ini pakailah alamat sekolah, kantor, atau pondok pesantren, yang bukan alamat rumah jelas ya. Kalau alamat rumah jelas akan mendatangkan kecurigaan dari sistem Shopee ya. Kita pakai yang sekolah, rumah, ponpes, sejenisnya, kantor ya, jangan rumah ya. Begitu. Nah nanti di bawah opsi pengiriman ini ya, ini opsi pengiriman, ubah. Nah ini kebetulan dia tidak mengaktifkan ambil di Indomaret ya. Ya kita kalau kita pakai sistem ini, berarti di toko kita aktifkan dulu. Ini toko kita misalnya di beranda ya, di pengiriman ini, pengaturan pengiriman. Di sini kita sudah harus aktifkan di bawah ini ya, di bawah ini sekarang itu ada ya Gosen tadi. Kalau pakai Gosen ini wajib diaktifkan instan. Kemudian nih ambil di tempat, ada pilihan ambil di Indomaret atau Alfamart ya, seperti itu. Oh ya, kemudian ini ada clue yang terakhir ya, pembelian dilakukan melalui fitur pencarian toko ya.
fitur pencarian produk ya. Artinya kita jangan langsung menuju link produk kita, tapi kita masuk dulu di halaman depan ini. Misalnya kita menjual apa ya, yang gampang, misalnya kita menjual tas gitu ya, tas ransel lagi lah, tas ransel ya. Maka kita jangan langsung menuju toko kita cari masuk melalui link toko kita beli, tapi melalui halaman pencarian ini kita cari produk kita sampai ketemu ya. Kalau agak susah maka kata kunci pencariannya dimirip-miripin dengan judul, tapi jangan mirip sekali ya, agak mirip. Syukur-syukur dengan beberapa kata kunci saja sudah mudah ditemukan ya. Tapi kalau susah misalnya ini produk teman di ini, belinya mulai dari sini checkoutnya ya, klik. Jangan langsung menuju link produk kan ya, di sini saja melalui link produk, belinya melalui di sini, baru beli checkout. Oke, seperti itu ya. Oke, kita praktek dari awal. Pertama ini kita yang natural, ini ya natural, nggak usah ini kita bahas, ini bahasan tersendiri ya nanti ya. Yang cara instan, lakukan senatural mungkin, minta bantuan, beli sendiri ya. Beli dari akun beda, misalnya ini toko saya, beranda toko saya, ini HP 1 ya, ini HP 1. Kalau saya di sini ini Google 1 ya. Kalau teman-teman yang pakai HP berarti ini HP 1. Nah, ini kita setting dulu produk yang akan kita beli sendiri. Kita cari dulu produk sesuai tadi ya. Kita masuk ke performa produk, kita masuk ke bawah performa tadi sudah kita tentukan ya, sudah kita ini bahwa kita masuk ke produk saya tadi sudah kita tentukan yang mau kita garap yang mana tadi, yang kita garap yang ini ya, yang ini yang kita garap. Nah, maka di sini kita setting dulu harga, jangan diubah. Kalau sudah terlanjur pasang harga segini jangan diubah, diturunin, itu jangan. Tapi kalau mau murahin sedikit teman-teman, ini kita kasih diskon, tapi diskonnya juga diskon yang masih masuk akal ya. Di sini kita turun. Tapi kalau modalnya banyak teman-teman ya, ini udah biarin ini aja, justru sangat natural. Tapi kalau modalnya mepet, mau pembeliannya lebih banyak, ini kita atur dulu di diskon ya. Kita masuk ke pusat promosi, kemudian masuk ke yang promo toko ya, promo toko, kemudian kita buat baru. Nah, ini kita namain lah, untuk apa sih, untuk ulasan ya, untuk ulasan. Ini kita buat malam aja ya, malam, jadi nggak ada yang check out. Nanti kalau sudah dimurahin rugi, ada yang check out ya apalah. Ini kita buat malam, misalnya jam berapa, jam 11 malam. Kalau jam 11 jangan, kedetek banget. Kalau sekarang pinter lah, jam 9 ya, jam 9 malam, jam 9 ini kita setting jam 9 ya, jam 9 mulainya, pokoknya ini mulai jam 9, ini selesai jam subuh ya. Maka satu hari aja, semalam aja gitu. Kalau besok mau kita setting begitu lagi, ketika mau kita setting lagi. Udah, kemudian kita tambah produk ya. Kita tambah produk, mana produk yang tadi akan kita, ini misalnya ini tadi, ini ya, meskipun bukan ini karena tadi udah saya kasih diskon, misalnya ini jret ya. Kita konfirmasi. Oke. Di sini kita tentukan diskonnya ya. Ini kita harga diskon yang di sini nih. Nah, ini kita misalnya mau kurangin jadi berapa. Ini awalnya 325, kita bikin 250. Ini kan masih masuk akal. Jangan pura dibuat dari 300.000 ke 25.000. Itu pasti akan kedetek ya. Kalau 25.000 masih masuk akal. Artinya diskonnya 24% ya. Seperti itu.
Oke, tinggal konfirmasi. Nah, setelah produk di setting, ini saya batal dulu ya, anggap sudah konfirmasi ya. Nah, setelah produk harganya di setting ya, kita setting jasa kirim ya. Jasa kirim kita masuk ke pengaturan pengiriman ya. Terus teman-teman aktifkan GoSend instan dan ambil sendiri di Indomaret atau Alfamart. Nih, ambil di tempat ini, dia geser atau GoSend digeser. Nah, seperti itu ya. Berarti dari sisi toko itu sudah siap ya. Dari sisi produk yang mau kita beli sendiri sudah siap. Cukup dua itu, harga dan harga di diskon sedikit dan jasa kirim. Nah, sekarang kita akan membeli dengan akun lain. Ini teman-teman kalau pakai HP yang berbeda ya, ini ya, pakai HP berbeda, maka saya akan menggunakan Google yang berbeda. Ini tadi saya pakai Google ini Google ini, tapi ini proxinya beda ya, IP addressnya ya. Kalau teman-teman pakai nggak punya proxy, jangan bikin Google di sini, nanti limit IP-nya sama. Ini anggaplah HP yang beda ya, anggapnya ini HP yang berbeda ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja beli ya, kita langsung mau beli. Di sini teman-teman kalau bisa alamatnya satu kota dengan toko ya. Kalau tidak sudah terlanjur punya akun tapi tidak satu kota, kan di video kita yang pertama alamat toko kita setting Jakarta ya. Nah, itu kita pindah dulu, kita balikin dulu ke alamat asli kita sesuai daerah kita, agar alamat toko dan alamat akun beli sama agar ketika pakai GoSend atau ambil sendiri ongkirnya murah ya. Ini buat yang modalnya tipis, tapi kalau modalnya banyak ya kita nggak usah pakai GoSend lah, pakai ambil di Indomaret apa adanya, itu akan tampak lebih natural sih. Oke, ini kita sudah, sekarang kita cari produk yang tadi mau kita beli ya. Misalnya tadi apa sih? Misalnya tadi ini yang akan kita beli ya. Oke, ini produk yang akan kita beli. Nah, terus langsung aja beli sekarang ya. Ini di HP yang berbeda ya. Beli sekarang. Oh, variasi dulu. Beli. Oke. Kemudian terus udah, ini langsung kita check out ya. Ini di sini ada pilihan voucher Shopee, jangan digunakan, sekali lagi jangan gunakan voucher dari Shopee ya. Kemudian check out. Nah, untuk alamat sekali lagi bisa gunakan sekolah atau kantor atau apapun untuk yang ambil di Indomaret ya. Kalau untuk yang pakai GoSend instan, teman-teman bisa asal pakai alamat, tapi di alamat yang dituju itu ada teman kita atau kita sendiri ke sana sama dengan ini ya, dengan si kurir ya. Itu. Nah, ini misalnya kita ubah di sini pakai alamat apa, SMP apa, SMA apa gitu ya. Terus ini alamat sudah kita ubah. Voucher toko boleh digunakan, boleh tidak lebih baik ya. Kemudian opsi pengiriman kita ubah. Wah, ini nih, kebetulan nggak muncul ya. Jadi di setiap produk nanti, ini artinya di produk ini belum disetting. Oh ya, berarti nanti di sini di produk ini kita masuk ke akun yang di toko kita ya. Di masing-masing produk saya ini diaktifkan juga ya. Selain di atas ini pengaturan pengiriman secara umum, di setiap produk itu kita atur jasa kirimnya ya. Ini kita ubah misalnya. Ini kita ubah. Nah, di sini ini juga harus diaktifin ya. Yang bawah nih ambil sendiri.
Ini kan belum diaktifin nih. Nah ini kebetulan masuk promo jadi nggak bisa diubah. Tapi nanti kalau yang sudah terlanjur ngaktifin promo, dimatiin dulu promonya baru diubah ya. Nah ini diklik, digeser ke sono ya. Masing-masing produk yang akan kita garap wajib diaktifin, ambil di Indomaret atau Alfamart. Nah ini dan Gosen ya. Seperti itu. Oke, kita kembali ke akun beli ya. Jadi di sini alamatnya pakai alamat institusi atau alamat apalah yang kurang begitu jelas ya, atau RT RW aja gitu. Alamat rumah nggak apa-apa tapi jangan jelas-jelas banget. Kemudian ini pakai pengiriman ini pakai ambil di Indomaret ya. Nanti akan diarahkan oleh Shopee. Biasanya Indomaretnya nggak semua bisa ya, tapi Indomaret di pusat kota atau Indomaret di dekat lokasi alamat teman-teman dekat ini ya. Terus kita tinggal beli. Kalau sudah beli, misalnya sudah beli, kita bayar. Nah bayarnya, oh iya ini kelewatan, ini saya tambahkan dulu di sini ya. Bayarnya ya sudahlah di sini. Ini teman-teman resiko ya kalau lompat-lompat yang poin ini kelewatan ya. Saya langsung aja. Jadi bayarnya teman-teman jangan pakai transfer, jangan pakai apa macam-macam, tapi pakailah pembayaran di Alfamart atau Indomaret sesuai teman-teman di sini mau mengambilnya di mana ya. Kalau Gosen instan ya nggak apa-apa, bayar aja di Alfamart atau Indomaret ya. Kalau bisa upayakan kalau teman-teman melakukan pembelian sendirinya lebih dari 1-2 kali ya pindah-pindah ya. Jangan pindah-pindah ya di situ terus gitu ya. Tapi jangan Alfamart atau Indomaret yang alamatnya deket dengan toko teman-teman, jangan ya. Tapi bayarlah di Alfamart atau Indomaret tempat yang di sini nanti kan akan keluar nih, bisa diambil di mana ya teman-teman, bayarnya di situ gitu. Jangan pakai transfer, jangan pakai apa yang lain. Kalau COD bisa. Tapi kalau ini jangan yang ribet-ribet, udah ikutin aja ini bayarnya di Alfamart, Indomaret ya, atau Isaku atau Imart ya, bisa. Seperti itu, bayarnya di Alfamart, Indomaret tempat teman-teman mau ngambil. Sekalian ngomong ke kasirnya, Mbak ini besok saya jatuhkan di sini, akan saya ambil di sini. Oke, seperti itu aja mungkin ya. Setelah ini kita ambil terus kita ulas ya, kita ulas di sini. Misalnya ya ini misalnya saya sudah diterima ya, udah tinggal teman-teman foto produknya, foto terus di video diulas sendiri ya. Ya pokoknya nanti di HP diterima, terus nanti ada 3 kriteria ya, di situ ada penilaian kualitas, penilaian pengiriman, terus kurir atau apa gitu. Semua dikasih bintang 5, terus dikasih foto atau video seperti itu ya. Terus bikin ulasannya itu jangan ini ya, pengiriman cepat apa, tapi bikin ulasan yang meyakinkan. Beli beberapa kali produk yang sama baru kali ini yang mantep misalnya begitu ya. Itu ya, jangan wah kurirnya keren itu, wah motor kurirnya bagus ya, jangan gitu. Itu aja mungkin teman-teman, ini sudah kelamaan ya, maka ini kita cukupkan sekian ya. Kita baru bahas di poin pertama ya. Saya akan beli teko di ulasannya banyak ya. Ini kuncinya di sini, semakin banyak ulasan semakin mantap, tetapi modal juga akan semakin besar. Berikutnya kita akan membahas, saya akan membeli di toko yang murah tapi bagus ya. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana caranya mendapatkan harga yang paling murah dan dijual masih untung ya. Oke ya, ini kita cukupkan sekian dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanya, kalau ada yang mau ngasih masukan silahkan di kolom komen. Tapi saya memang jarang nengok ya, kalau komen nggak dijawab, nggak dibalas, sabar, pasti saya balas, tapi waktunya nggak tentu ya. Besok kita lanjut yang kedua, 3, 4, 5, syukur-syukur bisa 1 video ya. Kalau ini udah kelamaan dan saya lapar juga. Silahkan di-share ya ilmu ini, semoga bermanfaat. Kita sama-sama berkembang ya. Satu dari 3 hal yang tidak akan putus pahalanya meskipun kita telah meninggal, yaitu ilmu yang bermanfaat. Walaupun kita sudah tiada, kalau ilmu yang kita bagikan masih dimanfaatkan oleh orang,
maka pahalanya akan tetap mengalir kepada kita. Jangan lupa share, dan share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.